Salam saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kita harus menyadari bahwa kita sungguh-sungguh sedang hidup di penghujung dari akhir zaman. Perubahan dunia semakin cepat dan tidak terprediksi. Oleh sebab itu kita harus memahami bahwa gereja sekarang adalah gereja yang dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Gereja harus menjadi gereja yang tak bercacat celah dan hidup berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, orang yang hidup berkenan kepada Tuhan tentunya mempergunakan kesempatan yang ada dengan baik dan dengan hidup bijaksana di hadapan Tuhan. Saudaraku, dalam surat Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17 berkata, "Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan." Kata waktu dalam teks aslinya adalah kairos, yang berarti adalah kesempatan atau momentum. Bagaimana, saudaraku, cara kita mempergunakan waktu yang benar yang Tuhan berikan kepada kita? Yaitu hanya dengan kita merelakan dan mau membuang dan meninggalkan segala hal-hal yang merintangi hidup kita untuk kita dekat dengan Tuhan, yang mungkin mengarahkan hidup kita jauh dari kehendak Tuhan. Kita harus mau meninggalkan hal itu. Kita harus melepaskan semuanya agar kita mendapatkan Kristus di dalam kehidupan kita. Saudaraku, jadi kata kairos ini artinya kita belajar mengarahkan hidup kita kepada kedewasaan rohani dan pertumbuhan iman ke arah kesempurnaan seperti Kristus. Saudaraku, waktu yang tidak kita pergunakan untuk kepentingan kehidupan yang kekal, itu berarti kita sedang membuang anugerah yang tak ternilai harganya di dalam kehidupan yang singkat di bumi ini. Saudara, kita akan menyesal nanti kalau kita tidak pergunakan kesempatannya waktu yang ada ini sebagai momentum yang berharga di dalam kehidupan kita. Orang yang memahami kesempatan yang ada, orang yang mampu membaca peluang yang ada dan menggarap peluang itu dan menciptakan peluang-peluang yang baru bagi dirinya maupun juga bagi kepentingan orang lain, saudaraku. Jadi kita sebagai orang percaya, mari hargailah waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Setiap detik, setiap menit, dan jam itu sangat berharga di dalam kehidupan kita, agar hidup kita boleh mempermuliakan dan memperkenankan hati Tuhan. Tuhan rindu kita menghargai setiap hari yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang percaya, agar kita sungguh-sungguh belajar mengenal dan mengalami Tuhan senantiasa setiap hari, sehingga hidup kita semakin hidup tidak bercacat dan hidup berkenan kepada Tuhan, sehingga kita layak masuk di dalam kerajaan surga. Kiranya firman Allah ini menjadi berkat buat saudara. Amin.